Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya tetap semangat walau belajar dari rumah. Ini kita akan belajar kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antaranya karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Ayo kita belajar bersama-sama. Amatilah gambar benda-benda berikut. Benda-benda pada gambar di atas merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud benda 3 dimensi? Tuliskan pendapatmu mengenai pengertian benda 3 dimensi. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. 3. Memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. 1. Benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya, kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. 2. Benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya, botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. 3. Benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya, buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya.
Kamu telah memahami jenis-jenis benda yang bisa kamu tuangkan dalam gambar 3 dimensi. Sekarang perhatikan gambar benda 3 dimensi berikut. Kelompokkan gambar-gambar yang ada berdasarkan jenisnya. Tuliskan dalam buku tugasmu ada berapa jenis benda dalam kelompok benda kubistis, kelompok benda silindris, dan kelompok benda bebas. Jenis benda 3 dimensi banyak bentuknya. Kamu bisa menemukan benda-benda 3 dimensi di lingkungan tempat tinggalmu. Adakah perajin atau penjual gerabah di tempat tinggalmu? Lakukan kegiatan berikut. Bersama orang tuamu, lakukan kunjungan ke tempat perajin atau penjual gerabah di lingkungan tempat tinggalmu. Amati gerabah yang dijual atau dibuat perajin. Tuliskan nama gerabah yang termasuk jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Tuliskan sesuai 3 kelompok jenis benda 3 dimensi. Teko merupakan benda 3 dimensi. Saat kita melihat teko, mengingatkan kita pada cerita Aladin dan lampu ajaib. Cerita Aladin dan lampu ajaib merupakan contoh cerita fiksi. Tahukah kamu cerita Aladin dan lampu ajaib? Coba cari tahu mengenai cerita Aladin dan lampu ajaib. Benda 3 dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk, tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi bentuk teko. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran 1 yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak? Dapatkah kamu menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggal? Amatilah gambar peristiwa berikut. Amatilah gambar peristiwa anak bermain ketapel, paman menimba dengan ember, dan perajin membuat gerabah berikut. 1. Anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel. Jangan diarahkan kepada teman. 2. Paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambar berikut. 3. Perajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa tersebut? Untuk membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak, praktekkan permainan ketapel. Praktekkan cara bermain ketapel. Berhati-hatilah jangan mengarahkan ketapel kepada teman atau orang lain. Buktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Coba amati peristiwa yang berhubungan dengan gaya dan gerak di lingkungan tempat tinggalmu bersama orang tua atau kakakmu. Tuliskan peristiwa yang kamu amati. Tuliskan juga hubungan gaya dan gerak pada peristiwa itu. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Macarena Benz.